Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Permatasari. Saya mahasiswi dari Stikes Aisyah Bandung, Sarjana Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam. Sebelum dilakukan tindakan keperawatan, yang pertama kita harus validasi nama klien terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengetahui bayi dilahirkan secara normal atau sesar. Yang ketiga, kita harus mengetahui berat badan bayi, Apgar skor bayi pada saat dilahirkan itu berapa. Yang keempat, kita harus selalu mempertahankan kenyamanan, aman, dan hangat pada bayi. Maksud aman dan nyaman di sini, kita harus pastikan bahwa bayi tidak dalam keadaan menangis, bayi tidak dalam keadaan basah, dan bayi dalam keadaan nyaman. Maksud dari hangat tersebut yaitu kita harus mempertahankan suhu tubuh bayi, karena bayi masih rentan untuk mengalami kedinginan. Kita harus mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan menggunakan radian marmer atau lampu sorot. Sebelum melakukan tindakan keperawatan, kita persiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama ada timbangan bayi, stetoskop, bengkok, tisu secukupnya, jam tangan, pen light, termometer, tong spatel, dan medline. Sebelum melakukan tindakan keperawatan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada 6 langkah cuci tangan. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu sabun, lap pengaring atau tisu. Setelah itu, lipat kedua lengan baju kita dan lepas semua aksesoris yang ada di lengan kita seperti jam tangan atau cincin. Setelah itu, basahi telapak tangan dan beri sabun secukupnya. Setelah itu, bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kedua tangan kuncikan, ibu jari bersihkan kanan dan kiri, ujung jari bersihkan kanan dan kiri. Setelah itu, bilas menggunakan air mengalir. Jika sudah bersih, keringkan kedua telapak tangan menggunakan lap kering atau tisu. Setelah kering, matikan air keran dengan menggunakan tisu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir. Pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir itu terdiri ada 4. Yang pertama, berat badan bayi. Yang kedua, panjang badan bayi. Yang ketiga, lingkar kepala bayi. Yang keempat, itu lingkar dada bayi. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan berat badan bayi, dan kita akan membuka seluruh baju yang ada pada bayi, dan kita tidurkan bayi di atas tempat tidur yang datar. Baju pun kita buka ya. Setelah dibuka semuanya, kita akan timbang bayi. Setelah bayi diperiksa dengan menggunakan timbangan bayi, bayi ditidurkan kembali di atas tempat tidur yang datar. Nah, normal berat badan bayi yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan panjang badan bayi dengan cara lekatkan ujung kepala dengan dinding agar nilainya lebih akurat. Setelah itu, kedua kaki bayi kita lesikan agar panjang bayi akurat. Normal panjang bayi itu 48 sampai 53 cm. Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan berat badan, panjang badan bayi, sekarang kita selimuti bayi dengan menggunakan penel agar bayi tidak kedinginan. Setelah itu, kita akan memeriksa lingkar kepala bayi menggunakan medline dengan cara
meletakkan medline di atas kening bayi. Karena ini menggunakan boneka, jadi mohon maaf apabila telinganya kami lipatkan agar lebih mudah. Nah, setelah itu jika sudah sampai ujung, kita hitung berapa lingkar kepala bayi. Ini harus di atas halis ya, sejajar dengan halis. Normal lingkar kepala bayi yaitu 33,5 sampai 35,5 cm. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan lingkar dada pada bayi dengan menggunakan medline. Dengan cara kita masukkan medline ke bawah punggung dada bayi, harus sejajar dengan payudara bayi. Kita ukur berapa lingkar dada bayi, dan nilai normal lingkar dada bayi yaitu sekitar 30,5 sampai 33 cm. Sekarang kita akan memeriksa respirasi pada bayi. Memeriksa respirasi pada bayi tidak usah diraba, tetapi kita lihat naik turunnya perut bayi. Normal pada respirasi bayi yaitu sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya kita akan memeriksa suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Nilai normal suhu tubuh bayi seperti dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan nadi pada bayi. Pemeriksaan nadi pada bayi di daerah apex, tepatnya di apikal kiri intrakosta keempat. Nah, di sini normal nadi pada bayi yaitu sekitar 120 sampai 140 kali per menit. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan penampilan postur pada bayi. Karena ini boneka, seharusnya postur bayi seperti ini, fleksi di ekstremitas atas dan bawah. Sekarang kita akan memeriksa bagian kulit pada bayi. Bagian kulit pada bayi saat lahir berwarna merah cerah, lembut. Pada bayi berusia 2-3 hari berwarna pink, kering, dan mengelupas. Sekarang kita akan memeriksa vernix scarsiosa. Adanya lanugo atau tidak di bagian punggung bayi. Kita periksa, lalu edema sekitar mata, wajah, kaki, tangan, skrotum pada pria, atau labia pada wanita. Sekarang kita akan memeriksa perubahan warna pada bayi, yaitu adanya akral cyanosis pada daerah tangan kanan dan kiri, daerah kebiruan yaitu kaki. Lalu kita juga memeriksa adanya cutis marmorata, yaitu perubahan warna kulit seperti marmer, seperti lantai yang terbelah-belah. Ya, kita akan memeriksa adanya hiperbilirubin atau tidak. Hiperbilirubin di dahi, mata, dada, dan kaki. Hiperbilirubin yaitu warna kuning pada kulit bayi dan diakibatkan oleh tingginya kadar bilirubin. Lalu kita akan melihat adanya malia kelenjar keringat. Malia kelenjar keringat bentuknya seperti komedo di daerah hidung, pipi, dan dagu. Selain kelenjar keringat di daerah wajah bayi, adapun kelenjar keringat di daerah lipatan pada bayi, contohnya di lipatan ketiak, di lipatan lutut, lalu adanya di lipatan siku. Lalu ada perubahan warna harlequin atau tidak. Perubahan warna harlequin yaitu jika posisi bayinya dimiringkan, di bagian bawah ini akan berwarna kemerahan, yaitu harus selalu kita waspadai
Warna harlequin itu warna pada bayi yang mengikuti gaya gravitasi. Lalu adanya Mongolian spot. Mongolian spot itu yaitu daerah kebiruan di daerah pantat. Adanya spot-spot kebiruan di pantat. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan di area kepala. Di area kepala, daerah kepala bayi itu biasanya adanya diamond shape. Diamond shape jadi kepala yang berbentuk seperti diamond, biasanya ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Namun diamond ini akan menutup pada usia 18 bulan bayi. Kemudian adanya triangular shape di bagian kepala bayi, yaitu ukurannya 0,5 sampai 1 cm dan biasanya menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Kemudian ada beberapa minor abdominalitas di kepala. Yang pertama, udem di kepala bayi. Biasanya bagian kepala bayi di ujung ubun-ubunnya agak lonjong. Hal tersebut akan hilang sampai usia bayi 2 minggu. Yang kedua, adanya sepalimatom. Sepalimatom ini akan hilang di usia bayi sudah memasuki 4 minggu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata pada bayi. Yang pertama, kita lihat apakah ada udem di sekitar kelopak mata bayi. Lihat refleks pupil pada bayi dengan pen light. Begini caranya. Pen light agak dijauhkan sedikit dan lihat pupil mengecil atau tidak. Kemudian, lakukan refleks kornea. Dengan menggunakan tisu, didekatkan di ujung mata bayi. Seperti ini. Bayi akan refleks berkedip. Kemudian kita lakukan refleks doll eye, yaitu saat bayi diangkat, maka mata bayi akan tetap terbuka. Doll eye ini seperti mata boneka, tetap terbuka dan tidak berkedip. Selanjutnya, minor abnormalitas, yaitu nigmus atau juling. Merupakan kedua bola mata tidak sejajar, misalnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ataupun keduanya berada di tengah. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga. Lihat apakah bagian atas telinga, ujung daun telinga apakah sejajar dengan ujung bola mata atau tidak. Jika sejajar, itu artinya normal. Biasanya ujung daun telinga lebih bawah dari ujung mata, itu biasanya menunjukkan gejala Down syndrome. Kemudian lihat fleksibilitas tina. Jadi daun telinga kita gerak-gerak seperti ini untuk melihat fleksibilitas dari daun telinga. Nah, seperti ini. Kemudian refleks parle dengan cara memberi tepukan atau suara yang membuat bayi akan kaget. Saat diberi tepukan seperti ini, bayi akan kaget dengan menunjukkan tangan abduksi, siku fleksi, tangan tetap menggenggam seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung pada bayi. Yang pertama itu kita lihat apakah ada nasal discharge atau pengeluaran pada area hidung. Kita gunakan pen light dan lihat apakah ada pengeluaran atau discharge hidung. Kemudian lihat apa ada mukus putih bening di hidung, itu merupakan sisa cairan amnion pada saat bayi lahir. Kemudian lakukan pasase udara menggunakan tisu dengan cara menutup satu lubang hidung pada bayi dan lihat apakah napas hidung kanan dan kiri sama atau tidak. Seperti ini. Satu hidung ditutup, satu hidung dicek napasnya. Kemudian
kita lakukan refleks glabelar. Refleks glabelar itu dengan cara mengetuk batang hidung, cukup sekali ketukan aja. Nanti bayi akan memberikan refleks dengan menutup mata. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan mulut dan kerongkongan. Kita inspeksi di bagian ini adanya intage atau tidak, karena ada beberapa bayi yang lahir juga tidak jarang bibirnya itu ada yang sumbing. Kemudian kita lihat salivasi minal pada bayi. Salivasi itu air ludah minimal pada bayi baru lahir. Kemudian kita lihat uvula di dagunya seperti cekungan. Di daerah dagu, lihat apakah di tengah atau lebih condong ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada beberapa minor abnormalitas di mulut. Yang pertama adalah natal teeth, yaitu tumbuhnya gigi pada bayi baru lahir. Biasanya keadaan ini disebabkan akibat tingginya kalsium pada ibu. Kemudian yang kedua ada Epstein-Barr, yaitu putih di daerah langit-langit. Kita buka mulut bayi maka akan terlihat langit-langit yang berwarna putih. Nah, seperti ini ya, kita buka, kita lihat ada yang putih-putih di langit-langit, itu disebut Epstein-Barr. Kemudian kita lihat refleks mulutnya. Pertama ada refleks sucking atau rangsangan. Telunjuk kita putarkan di sekitar mulut, kita beri rangsangan. Nanti bayi akan otomatis mencari sumber rangsangan tersebut. Seperti ini, kita memutar, kita berikan rangsangan, bayi akan mencari rangsangan tersebut. Nah, setelah itu kita lihat refleks gag atau refleks muntah pada bayi dengan menggunakan tong spatel kita masukkan, dan bayi akan refleks seperti yang akan mau muntah. Setelah itu kita lihat refleks ekstasian dengan melakukan tekanan di ujung lidah. Misalnya ini lidah, kita tekan seperti ini, dengan otomatis lidah akan dijulurkan oleh bayi. Namun, dalam keadaan ini, jika bayi menjulurkan lidah hingga usia 4-8 bulan, maka dapat diindikasikan sebagai Down syndrome. Selanjutnya, kita masuk ke pemeriksaan leher. Umumnya, bayi itu lehernya pendek ya. Kita juga harus menguji pada leher dengan cara yang pertama itu ada tonic neck, yaitu dengan cara memalingkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri seperti ini. Jadi bayinya melihat ke kanan atau ke kiri. Dengan otomatis tangan pada saat bayi dimiringkan ke kanan, otomatis tangan akan fleksi dan kaki yang sebelahnya, tangan yang sebelahnya itu akan ekstensi. Kemudian kita lakukan refleks neck craning, yaitu dengan cara mengangkat badan bayi seperti ini, maka otomatis kepala bayi akan terangkat dengan otomatisnya. Kita masuk ke pemeriksaan area dada. Kita lihat dada anterior, bagian depan, posterior, bagian belakang, dan lateral di samping. Kita harus ukur dan harus sama. Jika di bawah tubuh bayi itu memang terbelah, bentuknya bulat, berbeda dengan dewasa. Jika dewasa itu bentuknya agak lonjong, jika bayi itu bentuknya bulat. Dan kita akan ukur dengan menggunakan Medline. Cara mengukurnya seperti ini. Misalnya dari bagian anterior ke lateral itu berapa sentimeter, misalnya 6 cm. Nah, dari lateral ke posterior itu harus 6 juga, sama apa tidak kita ukur. Nah, misalnya sama ya, 6 juga. Nah, setelah itu kita lihat ada tidaknya retraksi sternal di bagian dada, kemudian prosesus xiphoideus serta breast enlargement. Selanjutnya ada juga minor abnormalitas di dada bayi. Yang pertama itu
pigeonsis, yaitu bentuk dada seperti burung, jadi agak cembung ke depan. Kemudian ada tidaknya sekresi payudara atau pengeluaran ASI. Biasanya pada bayi baru lahir ada beberapa juga yang jadi ASInya sudah keluar saat baru lahir. Itu diakibatkan oleh kelebihan hormon pada ibu. Kemudian kaji refleks batuk pada bayi biasanya terdapat pada setelah 1-2 hari. Kemudian kita kaji juga bunyi napas. Bunyi napas itu harus vesikuler. Kemudian frekuensi dan kedalaman napas bayi biasanya itu masih irregular. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung dengan menggunakan stetoskop. Ini harusnya menggunakan stetoskop bayi. Stetoskop bayi itu agak kecil. Kalau misalnya ini stetoskop dewasa. Kita akan pemeriksaan di daerah apex, tepatnya di ICS 2. ICS 2 sampai ICS 5. Diperiksa jantungnya. Biasanya suara loop S2, yaitu suara dup, lebih terdengar dibandingkan suara S1. Suara S1 yaitu loop. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita inspeksi bentuk abdomen pada bayi, yaitu bentuknya silindris. Kemudian kita raba, biasanya hepar, teraba di bagian 2-3 di bawah margin kosta kanan. Kemudian ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Kemudian minor abnormalitas pada abdomen, yaitu hernia di umbilikus. Kemudian kita kaji refleks crawling dengan cara membalikkan badan bayi seperti ini. Dibalikkan, maka bayi akan merespon seperti akan maju perlahan. Dibalikkan, ditengkurapkan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan genetalia. Pada wanita biasanya, bagi perempuan itu labia minora atau lipatan yang ada di dalam kemaluan. Pada bayi biasanya udem, dan klitorisnya pun udem. Kemudian terdapat meatus uretra atau lubang perkemihan di bawah klitoris. Kemudian terdapat vernix carseosa atau lemak yang ada di antara labia, biasanya antara lipatan bagian dalam maupun luar yang ada pada kemaluan. Kemudian miksi pada bayi baru lahir itu dalam waktu 24 jam. Sedangkan pada laki-laki, meatus uretra terdapat di ujung penis. Nih, ini misalnya penis. Jadi meatus uretra terdapat ujung penis. Kemudian testis di bawahnya, testis teraba skrotum. Biasanya skrotum pada bayi baru lahir itu besar, udem, dan tertutup oleh rugae. Harus melihat adanya smegma atau benjolan di daerah penis. Jadi kita raba penisnya, apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada, itu bisa diakibatkan oleh kotoran maupun tumor pada bayi. Kemudian miksi bayi baru lahir, baik laki-laki atau perempuan, waktunya itu sama dalam waktu 24 jam. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada punggung dan rektum. Pada pemeriksaan ini, bayi ditengkurapkan dan kita lihat di bagian spinal apakah utuh atau tidak. Biasanya ada yang utuh, ada yang patah. Kemudian kita lihat mekonium anus keluar dari 24 jam. Kemudian kaji refleks anus, yaitu dengan cara kita balikan kembali dengan cara menekuk lutut. Lutut ini ditekuk dan kaki di bagian kakinya rada diangkat dan lihat anusnya itu agak mengkerut. Kemudian kaji refleks fris, yaitu dengan cara menekan daerah sakrum ke sepanjang spinal.
Jadi dari anus kita tekan-tekan ke spinal, spinal seperti ini. Kemudian kita lakukan ke pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Yang pertama kita lihat, karena ini boneka tidak ada jarinya, kita lihat ini tuh harus ada jarinya 5, karena kebanyakan, enggak kebanyakan sih, karena sebagian bayi ada yang jarinya lebih maupun kurang. Jadi kita hitung jarinya, kanan 5, kiri 5, kaki pun sama, kanan 5, kiri 5. Kemudian kita lihat ada pembatasan dalam gerakan ataupun tidak. Kita bagian sikunya kita lipat, ada pembatasan gerakan atau tidak. Bagian lutut pun sama, ada pembatasan atau tidak. Kemudian kita lihat kuku pada bayi baru lahir. Kuku pada bayi baru lahir itu biasanya berwarna merah muda, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Selanjutnya kita lihat kesimetrisan dari ekstremitas atas dan bawah. Lihat simetris atau tidak. Simetris atau tidak. Pasti ada yang kurang simetris, ada yang simetris. Lalu kita harus raba tonus otot, apa kuat atau tidak. Jadi diraba ekstremitas kanan kiri dan kaki kanan kiri diraba, ototnya kuat atau tidak. Kemudian kita kaji refleks grab dengan cara menyentuh bagian samping jari. Bayi biasanya disentuh seperti ini. Nih, di samping tangan bayi itu disentuh, bayi akan otomatis merefleks dengan cara menggenggam siapa yang menyentuhnya. Kemudian kaji refleks Babinski. Kaji refleks Babinski ini dari bawah ke atas seperti ini, jadi seperti digelitiki. Refleks Babinski, kaki bayi itu akan mengkerut seperti ini. Pada saat kita beri refleks, kaki bayi akan mekar seperti kegelian. Setelah itu kemudian kita kaji refleks ankle konus dengan cara mengangkat lutut. Ankle akan fleksi seperti ini, maka ankle akan fleksi. Lalu kita kaji refleks dance step. Refleks dance step dengan cara bayi diberdirikan seperti ini, nanti bayi akan otomatis seperti yang ingin berjalan. Kemudian kaji refleks moro dengan cara rubah posisi bayi. Misalnya bayi diposisikan ke kanan, lalu tangan bayi akan fleksi dan bayi akan refleks menangis. Kemudian kaji refleks gland dengan cara menyentuh sisi punggung seperti ini. Nah, dengan cara diberi rangsangan seperti ini, bayi akan bergerak ke area yang kita sentuh, seperti kegelian. Setelah selesai dilakukan pengkajian pemeriksaan fisik, sekarang kita pakaikan baju kembali kepada bayi. Kita pakaikan agar bayi tidak mengalami kedinginan. Setelah dipakaikan, lalu kita bedong bayinya dengan menggunakan pernel. Nah, setelah dibedong bayinya, lalu kita berikan bayinya kepada ibunya untuk disusui. Pada saat disusui, bayi akan merefleks refleks menghisap. Alhamdulillah, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir telah selesai. Jangan lupa kita harus mengkaji hasilnya, itu ditulis di buku asuhan keperawatan. Setelah itu rapihkan alat. Setelah rapihkan alat, kita jangan lupa cuci tangan dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadia Permatasari, mahasiswi Stikes Aisyah Bandung, sarjana keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan balat skor pada bayi baru lahir. Yang dibutuhkan itu format tabel. Di sini ada neuromuscular maturity dan physical maturity. Nanti di sini cara-caranya dalam mengkajinya bagaimana akan saya jelaskan. Sebelum melakukan tindakan keperawatan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada 6 langkah cuci tangan. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu sabun, lap pengaring atau tisu. Setelah itu, lipat kedua lengan baju kita dan lepas semua aksesoris yang ada di lengan kita seperti jam tangan atau cincin. Setelah itu, basahi telapak tangan dan beri sabun secukupnya. Setelah itu, bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Kedua tangan kuncikan, ibu jari bersihkan kanan dan kiri, ujung jari bersihkan kanan dan kiri. Setelah itu, bilas menggunakan air mengalir. Jika sudah bersih, keringkan kedua telapak tangan menggunakan lap kering atau tisu. Setelah kering, matikan air keran dengan menggunakan tisu. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan neuromuscular maturity. Yang pertama, lihat postur tubuh bayi. Postur normal pada bayi biasanya tangan sedikit fleksi dan kaki sedikit fleksi. Nah, seperti ini ya, tangan fleksi kanan dan kiri, kaki pun sama fleksi kanan dan kiri. Nah, setelah itu ada square window dengan cara melipatkan telapak bayi seperti ini. Jadi di sini kita lihat derajat yang ditimbulkan dari lipatan tangan bayi ini, diperhatikan derajatnya seperti apa. Jika derajat yang ditimbulkan dari lipatan tangan bayi ini semakin rendah yang ditimbulkannya dari sudutnya, maka bayi semakin matur. Tetapi jika derajat yang ditimbulkan semakin besar atau tinggi, maka dapat dikatakan bayi prematur. Nah, jadi kita harus fokus lihat ke sudut derajatnya, matur atau prematur, seperti itu. Selanjutnya yaitu arm recoil. Arm recoil yaitu dengan cara menekukan siku. Nah, jadi siku ini difleksikan seperti ini, kemudian diluruskan lagi dan ditahan selama 5 detik. Seperti ini ya, ditahan selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah ditahan 5 detik dan lepaskan, lihat apakah tangan bayi kembali lurus atau fleksi. Jika tangan bayi kembali lurus, dapat dikatakan bayi prematur. Tetapi jika tangan kembali dengan gerakan fleksi, maka bayi tersebut dikatakan matur. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan popliteal angle, yaitu dengan cara paha bayi difleksikan seperti ini, difleksikan, dan kaki bayi yang bagian bawah diekstensikan seperti ini. Jadi seperti menekuk. Setelah itu kita lepaskan dan lihat apakah kaki bayi kembali lurus atau kembali menekuk. Jika bayi kembali lurus, itu dapat dikatakan bahwa bayi itu prematur. Sedangkan jika bayi kembali menekuk, dapat dikatakan bayi matur. Kemudian kita akan lanjut ke pemeriksaan Schaff-Zinn, yaitu lihat garis tengah midline dari tubuh bayi, garis tengah, lalu tangan diarahkan ke area berlawanan.
Nih, diarahkan ke area berlawanan. Jika sikut bayi ini melewati garis tengah, maka dikatakan bayi prematur. Tetapi jika kurang dari garis tengah atau menjauhi garis tengah, dapat dikatakan matur. Selanjutnya ada hair to ear, yaitu dengan cara menempelkan kaki ke telinga. Tetapi dalam pemeriksaan ini jangan terlalu dipaksakan. Nih, seperti ini kaki ditempelkan ke telinga. Jika kaki mendekati telinga menempel, maka itu bayi dikatakan prematur. Jika bayi menjauh atau tidak menempel di telinga, maka dikatakan bayi matur. Selanjutnya ya, ada pemeriksaan kulit dari pemeriksaan fisikal matur. Pemeriksaan kulit ini pada bayi prematur biasanya kulit bayi itu cenderung lebih tipis dan transparan, sedangkan bayi yang matur kulit terlihat lebih tebal, tidak transparan. Kemudian kita lihat adanya lanugo atau bulu halus di tubuh bayi. Biasanya pada bayi prematur itu di bagian tubuh atau punggung tidak terdapat bulu halus. Tetapi jika bayi matur itu terdapat bulu halus di punggung maupun tubuh. Kemudian kita melakukan pemeriksaan plantar surface. Jika ada garis di telapak tangan seperti ini, garis di telapak tangan atau kaki, jika banyak garisnya dapat dikatakan bayi itu matur. Tetapi jika sebaliknya tidak ada garis atau hanya sedikit, itu bayi dikatakan prematur. Selanjutnya ada pemeriksaan breast. Biasanya pada bayi prematur payudara tidak terlihat dan cenderung rata. Yang terlihat hanya putingnya saja. Sedangkan pada bayi matur biasanya terlihat sedikit benjolan di payudara dan puting pun lebih terlihat. Kemudian lanjut ke pemeriksaan mata dan telinga. Pada bayi prematur biasanya kelopak mata sering tertutup, sedangkan pada bayi matur cenderung sering terbuka. Pada telinga bayi prematur biasanya jika dilipat tidak akan kembali ke bentuk semula. Tetapi jika bayi matur itu pada saat dilipat akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Lalu ke area genitalia. Biasanya pada bayi laki-laki yang matur biasanya testis turun terlihat lebih ke bawah. Tetapi pada bayi yang prematur itu testis lebih menggantung, jadi belum turun ke bawah. Kemudian pada bayi perempuan biasanya klitoris menonjol, masih udem, dan labia mayora, lapisan yang ada pada kemaluan itu tidak menutupi labia minora atau tidak menutupi area yang ada di dalamnya. Untuk bayi prematur itu sedangkan bayi yang matur itu cenderung lebih labia mayora mengembang menutupi bagian dalam yaitu klitoris dan labia minoranya. Baik, setelah kita melakukan pengkajian, kita jumlahkan kedua skor dari neuromuscular maturity dan physical maturity. Keduanya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan hasilnya kita lihat di maturity rating. Misalnya hasilnya 35, berarti usia bayinya itu 38 minggu gestasinya. Setelah selesai, kita jangan lupa dokumentasikan hasil dan respon saat pengkajian di buku asuhan keperawatan. Setelah itu kita rapihkan bayinya, dan setelah kita rapihkan bayi dan alat-alat, kita cuci tangan. Alhamdulillah pemeriksaan fisik bayi baru lahir kurang dari 24 jam telah selesai, dan pemeriksaan balat skor telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Novia Diah Permatasari, mahasiswi Stikes Aisyah Bandung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.